Lalu kita belajar tentang skala pengukuran data. Nah, skala pengukuran data ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan tentang jenis-jenis data. Jadi, skala pengukuran data yang nominal, ordinal, ada interval, rasio, ini biasanya juga disebut skala pengukuran data. Jadi, di sini saya akan lebih detail lagi menjelaskannya. Jadi skala itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, skala itu artinya garis atau titik, tanda yang berderet-deret dan sebagainya yang sama jarak antaranya. Jadi misalnya ini titik, dia ada 1, ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak termometer kamu kan bisa lihat tuh ada garis-garis, di penggaris tuh ada garis-garis. Nah, itu namanya skala. Nah, skalanya yang pertama nominal. Skala nominal ini identitas atau kategori atau label atau demografi atau karakteristik. Jadi data berupa identitas itu biasanya disebut skala nominal. Contohnya gender. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi dikasih nomor 1 laki-laki, 2 perempuan. Itu hanya sebagai label saja atau kategori saja. Nggak ada arti apa-apa, nggak ada artinya 2 itu artinya perempuan lebih hebat daripada laki-laki, perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Itu enggak betul sama sekali ya. Jadi itu hanya label saja. Kemudian tingkat pendidikan. Jadi kalau misalnya tingkat pendidikan 1 itu SMA, 2 diploma, 3 perguruan tinggi, itu hanya label saja. Oke? Jadi kalau misalnya tadi tingkat sekolah itu adalah nominal. Apabila kita ingin jadikan sebuah ordinal, bagaimana bisa? Apabila kita ingin memberikan peringkat. Jadi peringkat 1 itu dari yang paling rendah, misalnya SD, SMP, sampai ke yang paling tinggi misalnya S3. Nah, jadi kalau ordinal itu dia adalah sebuah kategori yang berjenjang. Oke, jadi contohnya ini SD 1, SMP 2, SMA 3 dan seterusnya. Kemudian misalnya juga jabatan fungsional dosen, tenaga pengajar itu 1, asisten ahli 2, lektor itu 3. Jadi skala ordinal itu adalah peringkat. Kalau peringkat ini otomatis ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi bisa dibandingkan. Jadi kita lihat di sini lektor itu 3, artinya lektor itu lebih tinggi ya daripada tenaga pengajar. SMA ya lebih tinggi daripada SMP. Jadi itu yang dimaksud dengan skala ordinal atau peringkat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, saya anggap paham. Lalu berikutnya adalah skala interval. Skala interval adalah jarak antara dua nilai atau tidak memiliki nilai mutlak 0. Jadi kalau misalnya skala interval ini dia ada range 1 sampai 10, 90 sampai 100, 1 sampai 5. Tapi nggak ada angka 0 sebagai parameter untuk menghitung. Oke, contohnya misalnya temperatur. Kalau 0 derajat Celcius, artinya kan bukan tidak ada suhu. 0 derajat itu ya negatif 1 pun ada suhu. Jadi 0 itu bukan sebuah angka mutlak. Kemudian 90 sampai 100 di sini tentang pengukuran kecerdasan gitu ya. Jadi kalau misalnya IQ 0, apakah artinya memungkinkan untuk orang itu memiliki IQ 0? Jadi sama sekali bobrok itu IQ-nya, ya kan itu belum tentu. Kemudian pengukuran instrumen penelitian misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak ada angka 0 atau angka mutlak di dalam skala interval. Lalu skala rasio. Di minggu kemarin kita belajar kalau skala rasio itu skala yang paling tinggi dalam akurasi perhitungannya. Jadi karena apa? Kenapa? Karena skala rasio ini memiliki segala sifat-sifat yang dimiliki skala nominal, ordinal, dan juga interval. Namun yang membedakannya, yang melengkapi skala rasio ini memiliki nilai mutlak atau nilai absolut 0. Jadi kalau misalnya gaji karyawan per bulan, apabila dia data nominal, ya kita bisa memberikan label. Kalau 1 juta dia dilabelkan nomor 1. Kalau dia 2 juta 2, 3 juta 3. Jadi kita memberikan label saja. Kemudian di ordinal, gaji karyawan per bulan itu kita kategorikan. Jadi misalnya tinggi, sedang, rendah. Misalnya tinggi itu kalau misalnya pendapatannya di bawah di atas 3 juta. Sedang itu misalnya antara 2 juta sampai 3 juta. Kalau rendah itu di bawah 1 juta. Misalnya seperti itu. Lalu kalau gaji karyawan per bulan tadi dijadikan interval, misalnya kita berikan range 1 sampai 2 juta, 3 sampai 4 juta, dan seterusnya. Nah, apakah dia bisa dijadikan skala rasio? Kita lihat. Ternyata
gaji karyawan ini bisa 0 rupiah, artinya tidak punya gaji. Oke, jadi rasio ini juga bisa dibuat sebagai perbandingan. Perbandingannya adalah misalnya gaji PNS itu 5 juta, gaji PTT adalah 2,5 juta. Nah, artinya rasionya gaji PNS itu 2 kali gaji honor. Nah, itu artinya data gaji karyawan adalah skala rasio karena dia bisa memenuhi segala sifat-sifat dari skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan juga memiliki nilai mutlak. Makanya dia disebut skala rasio. Nah, jika tadi kita belajar tentang skala pengukuran instrumen penelitian, maka sekarang Nah, jika tadi kita belajar tentang skala pengukuran data, sekarang kita belajar skala pengukuran instrumennya. Instrumen apa tadi? Kuesionernya atau alat untuk melakukan penelitian. Nah, sekarang kita melihat bagaimana skala pengukuran instrumen. Jadi, instrumen itu kan alat yang kita gunakan dalam penelitian, yaitu kuesioner. Nah, di dalam kuesioner itu gimana sih poin-poin atau skala yang digunakan di dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner? Pertama itu ada skala Likert. Skala Likert ini skala yang sering sekali digunakan oleh peneliti-peneliti dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena. Nah, kita lihat di sini contohnya. Pertanyaan untuk jawaban setuju. Pertanyaan positif, kita lihat kalau dia sangat setuju, poinnya 5. Kalau dia sangat tidak setuju, poinnya adalah 1. Nah, kalau pertanyaannya negatif itu kebalikannya. Ya, misalnya kalau sangat setujunya itu 1, justru sangat tidak setujunya adalah 5. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya pertanyaan yang positif itu adalah, pemimpin saya adalah orang yang bijaksana. Maka paling tinggi itu sangat setuju, yaitu 5. Itu kalau pernyataannya positif. Kalau pertanyaannya negatif, maka pemimpin saya selalu tidak adil dalam menentukan promosi jabatan. Nah, di situ kita ingat ya, tidak adil. Artinya kalau pemimpinnya bagus, rata-rata respondennya akan menjawab sangat tidak setuju. Jadi itu pernyataannya negatif. Jadi kita balikkan, yang sangat tidak setuju jadi 5. Gitu contohnya. Kemudian skala Likert bisa juga kita jadi tadi kan kita kasih poin-poin itu, tapi kadang-kadang di poin-poin di dalam kuesioner itu kita tidak letakkan. Jadi yang kita letakkan di dalam angket atau pertanyaan yang kita print out dan disebarkan ke responden itu sudah dalam bentuk table seperti ini. Jadi nanti orang tersebut tinggal memberi checklist apakah dia sangat setuju. Nanti baru kita memindahkannya dalam bentuk tabulasi. Jadi dia kalau dia sangat setuju ya, misalnya di sini 5, nanti kita bikin di tabulasi di Excel di situ 5. Nanti kita belajar bagaimana tabulasi atau memindahkan data dari angket ke Excel agar lebih mudah untuk diolah. Oke, lalu pengukuran dengan skala Likert juga memungkinkan untuk memberi pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, misalnya seperti ini. Jadi orang tinggal pilih A, B, C, D, atau E. Nanti tinggal kita pindahin ke dalam bentuk Excel. Kita lihat kalau sangat setuju misalnya 5. Nanti caranya sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya, cuman di angket bentuknya itu berbeda. Lalu skala Guttman. Skala Guttman ini adalah jawaban tegas atau jelas atau konsisten. Ya atau tidak, punya atau tidak punya, yakin atau tidak yakin. Jadi cuma ada 2 pilihan. Jadi skala Guttman ini biasanya menghasilkan data variabel dummy. Ya, variabel dummy itu ya cuma ada 2 opsi. Ya atau tidak, pilihannya 0 ataupun 1, begitu kira-kira. Kemudian skala semantik diferensial ini bentuknya adalah interval seperti ini ya. Jadi dia tidak menjelaskan 2 itu apa, 3 itu apa. Dia hanya memberikan skala di mana yang paling kiri itu adalah paling rendah nilainya ya, paling negatif pertanyaannya, dan yang paling tinggi adalah yang paling positif.
Jadi misalnya yang kiri itu sangat buruk, maka yang kanan adalah lawannya sangat baik. Jadi kalau misalnya yang kiri tidak setuju, maka yang paling kanannya adalah sangat setuju. Nah, skala ini Anda bisa meletakkannya menjadi 5, 7, 11, tergantung nanti sebenarnya ada cara menghitung bagaimana kita meletakkan berapa banyak skala. Itu ada tekniknya lagi. Namun kita tidak akan bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, selesai pertemuan kita kali ini tentang metode pengumpulan data. Nah, jika Anda ingin mempelajari tentang teknik sampling, silahkan Anda lihat di playlist saya tentang kuliah statistik. Dan di situ juga ada materi-materi lainnya tentang statistika. Apabila Anda merasa materi saya ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Saya mohon dukungannya buat Anda agar saya terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sekarang kita belajar tentang skala pengukuran instrumen. Instrumen itu kan alat. Jadi alat kita gunakan adalah kuesioner. Jadi skala yang kita letakkan pada kuesioner kita itu apa saja. Nah, ini ada namanya skala Likert. Skala Likert ini skala yang sangat banyak digunakan ya untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang tentang suatu objek ataupun fenomena.